Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kan teman-teman, saya Dr. Desi Puspa Putri dari bagian penyakit dalam. Mohon maaf ya, untuk hari ini kita presentasi lewat Zoom. Saya harapkan tidak mengurangi manfaat dari kuliah sesi fisiologi saluran pencernaan ya. Nantinya misalkan teman-teman mau ditanyakan, silakan nanti boleh bertanya di selesai saya presentasi. Dan kalau misalkan kemarin saya lupa share sebenarnya yang PJ kuliahnya sudah nanyakan sih, cuman saya lupa mau share-nya. Nanti mungkin setelah sesi ini ya saya bagikan ke Mbak Sandrina, Mbak siapa ya satunya Mbak Han yang dari kelas satu ini ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang fisiologi saluran pencernaan. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, teman-teman semua mampu memahami susunan sistem gastrointestinal, fisiologi gerakan sistem gastrointestinal. Teman-teman juga diharapkan mampu memahami sekresi dari sistem gastrointestinal dan juga fungsi pencernaan absorpsi dari sistem gastrointestinal. Nah, ini adalah gambaran dari susunan organ pencernaan. Jadi untuk materi fisiologi ini sebenarnya banyak ya. Saya upayakan untuk meringkas, tapi nanti tetap saya sarankan teman-teman juga saran baca juga supaya bisa lebih komprehensif untuk memahami fisiologi saluran pencernaan. Jadi ini adalah perkembangan dari otot saluran cerna. Saluran sendiri biasanya susun dari uh, otot longitudinal dan juga otot sirkular, di mana dia juga memiliki sistem saraf dan di sini kalau teman lihat di sini adalah plexus brachial atau submucosa. Ini ada plexus saraf mesner atau submucosa dan juga plexus saraf meriscus yang merupakan bagian dari sistem senterik yang memungkinkan saluran cerna ini untuk memiliki refleks-refleks intrinsik termasuk juga sekresi dan juga gerakan dari saluran cerna itu sendiri. Nah, pada saat fase istirahat, si potensial aksi saluran cerna ini biasanya berada pada resting potensial. Jadi antara min 60 sampai min 50 milivolt. Dan selama dia berada di potensial ini, dia tidak akan terdapat rangsangan untuk gerakan peristaltik maupun sekresi. Nah, setiap stimulus yang ada yang membuat si potensial berat ini naik di atas min 40 milivolt, akan itu terjadinya potensial. Nah, apa saja yang bisa memicu di sini seperti yang teman-teman lihat, antara adalah otot saluran cerna seperti misalkan distensi dari dinding lambung, kemudian stimulasi dari asetilkolin atau parasimpatis, dan juga gastrointestinal. Sedangkan polarisasi atau yang justru memicu membran ini untuk tidak tereksitasi adalah norepinefrin atau epinefrin dan juga stimulasi simpatis. Kalau nanti terlalu lama, silakan ingatkan saya ya. Nah, berikutnya adalah sistem saluran seperti yang tadi saya sebutkan. Ini ada dua, yakni plexus lower back yang terletak di bawah lapisan sel epitel atau lapisan otot longitudinal tadi. Dia berfungsi untuk mengatur pergerakan gastrointestinal. Sedangkan mucosa atau Meissner ini berfungsi untuk mengatur sekresi gastrointestinal dan juga aliran darah lokal. Maka ini penting supaya nantinya kita bisa tahu kira-kira terletak di mana pada penyakit-penyakit pada sistem saluran cerna ini sendiri. Nah, sedangkan persarafan pusatnya untuk saluran cerna ini seperti urinary tract. Jadi dia dominan oleh persarafan parasimpatis. Sehingga dia sumbernya berasal dari segmen sentral S2S4. Sedangkan yang menghambat adalah persarafan simpatis yang berasal dari medula spinalis, vertebra thoraca 5 sampai vertebra lumbar. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Boleh saya lanjut ya. Jadi untuk gerakan saluran cerna ini sendiri ada gerakan propulsif
atau gerakan mendorong yang merupakan gerakan peristaltik dan juga gerakan mencampur. Nah, untuk gerakan peristaltik ini bawaan dari struktur si otot polos saluran cerna itu tadi ya. Nah, teman-teman lihat dia kan bentuknya sirkular dan juga ada yang longitudinal. Nanti saat dia berkontraksi maka akan muncul gerakan seperti melepas dan mendorong. Mungkin selain saya di mute dulu ya. Oke, oh iya, saya tadi lupa. Boleh on cam semua? Jadi kalau yang belum on cam, silakan on cam semua ya. Kan tetap ini judulnya kita kuliah meskipun sistemnya online, saya juga tetap mau lihat wajah. Ya. Kemudian saya lanjutkan ke fungsi saluran pencernaan. Di sini yang terlihat di layar saya ada Mbak Niluh Putu Indira, Mbak Viola, Mbak Ervana. Tolong on cam semua. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke fungsi saluran pencernaan ya. Jadi untuk fungsi saluran pencernaan ini sendiri akan dimulai dengan mastikasi atau mengunyah. Jadi di sini kita akan melibatkan peran dari gigi. Nanti teman-teman saya akan mendapatkan kuliah kita tentang uh, sistem pencernaan bagian gigi ya. Nanti dari dokter gigi juga akan memberikan materi sama juga termasuk penyakit-penyakit daerah rongga mulut. Nah, ini saya akan bahas sekilas saja. Jadi kalau di rongga mulut, peran dari saluran pencernaan ini terutama dilakukan oleh gigi incisifus dan molar yang tujuannya adalah menghancurkan membran selulosa terutama yang ada di sayur dan buah. Tujuannya supaya luas permukaan makanan yang bisa terpapar oleh enzim itu semakin meningkat sehingga mudah dihancurkan. Kemudian tahap berikutnya adalah menelan atau setelah mastikasi ya, itu akan nah yang ada air yakni dari jadi makanan ini akan didorong oleh faring melalui gerakan palatum. Nantinya setelah tahap volunter, maka akan masuk ke tahap perineal, di mana di tahap sudah termasuk involuntari. Jadi makanan tidak bisa untuk dibatalkan ditelan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tidak jadi makan, ya nggak bisa, karena dia sudah masuk ke tahap perineal atau involuntari. Nanti bolus makanan yang difaring ini akan mengenai epitel reseptor menelan yang ada di tonsil, akhirnya akan disalurkan ke batang otak melalui serabut saraf afferent nervus vagus, kemudian akan memicu kontraksi otot faringeal. Dengan adanya kontraksi otot faringeal ini akan memicu refleks vagal. Jadi ada beberapa refleks di saluran pencernaan. Yang ini adalah termasuk refleks vagovagal yang ada di faring. Nantinya juga ada refleks vagovagal yang ada di laut. Enggak, jadi kalau yang di faring ini akan memicu langkah-langkah berikut ini. Jadi palatomole tertarik ke nares posterior sehingga plika palatofaneal saling menarik supaya bolus makanan itu tidak masuk ke daerah apa, teman-teman? Kalau yang atas ada yang bisa jawab? Plika palatofaringeal akan mencegah bolus makanan masuk dari orofaring menuju Nasofaring. nasofaring, betul. Kemudian nantinya selain dari plika palatofaringeal yang menutup, maka plika vokalis akan mendekat, laring tertarik ke atas, akhirnya akan menutup trakea supaya makanan tidak masuk ke mana? Kemana kira-kira? Kalau epiglotis itu nantinya dia akan masuk ke mana? Kalau lurus ke bawah. Gimana Kalau ini? epiglotisnya tertutup masuk ke esofagus, kalau terbuka ke trakea lalu ke paru-paru. Ya, betul. Jadi makanya kenapa si epiglotis ini harus ditutup supaya makanan tidak masuk ke trakea, bronkus, dan paru-paru. Berikutnya juga akan ada relaksasi dari sphincter esophagofaringeal, kemudian akan merangsang terjadinya kontraksi dinding faring dan juga peristaltik di esofagus. Untuk peristaltik di esofagus sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama adalah peristaltik primer. Jadi nanti mungkin akan dijelaskan juga sama yang membahas tentang penyakit saluran cerna bagian atas ya. Jadi kalau peristaltik primer ini adalah kebutuhan dari faring tadi, jadi tinggal didorong ke bawah dengan bantuan gravitasi. Sedangkan peristaltik sekunder ini terjadi atau muncul jika peristaltik primer gagal mendorong makanan ke bawah.
Untuk esofagus, sepertiga atas itu merupakan otot lurik. Jadi dia itu masih dipengaruhi oleh si saraf yang bawah sadar kita. Sedangkan kalau 2/3 bawah merupakan otot polos. Jadi dia sudah termasuk koordinasi dari parasimpatis dan juga simpatis. Dia sudah tidak bisa dipengaruhi oleh kesadaran kita sendiri. Nah, untuk relaksasi dari LES ini akan muncul saat adanya refleks vagovagal tadi. Jadi relaksasi sphincter ini seringkali nanti kadang biasanya saya tanyakan pada saat kuliah atau ujian adalah apa saja yang memudahkan atau membantu relaksasi dari LES. Jadi biasanya kalau yang memicu relaksasi dari LES adalah adanya inervasi dari apa? Kalau parasimpatis itu neuron apa yang paling sering? Adrenergik atau kolinergik? Kalau parasimpatis, apa ya? Kolinergik, dokter. Ya, pinter. Jadi kalau misalkan reseptornya parasimpatis, maka paling sering neurotransmitternya adalah yang jenisnya kolinergik. Kalau dia simpatis, dia adalah yang adrenergik. Selain dibantu oleh serabut saraf yang mudah tereksitasi oleh kolinergik, maka dia sendiri juga akan dipengaruhi oleh MCNA. Jadi ini adalah jenis neuron yang mengatur interesofagus bagian bawah, tapi dia non kolinergik dan non. Jadi untuk serabut saraf yang pengaruh kontraksi dari lower esophageal sphincter itu tadi teman-teman. Serabut saraf dan juga NCN. Berikutnya adalah sekresi saliva. Kita sudah kan yang mulut ya. Tadi kan sudah mastikasi sudah, deglutisi sudah. Selanjutnya kita bahas tentang sekresinya. Jadi kalau kelenjar saliva yang ada di tubuh kita adalah kelenjar parotis, submandibular, dan juga sublingual. Nah, posisinya terutama mengandung petialin. Tujuannya nantinya untuk mengubah apa petialin? Ya, petialin mencerna. Ada yang sudah sempat baca? Petialin ini termasuk apa, teman-teman? Dia termasuk enzim yang mencerna karbohidrat ya. Dia adalah golongan amilase. Seperti yang saya tulis di slide. Jadi dia mencerna karbohidrat. Tujuannya mencerna karbohidrat atau amilin menjadi maltosa. Oke. Nah, nanti dari bolus makanan ini setelah dibantu pencernaan sederhana dengan enzim petialin, maka dia akan masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung ini sendiri kita punya beberapa bagian ya. Jadi nanti teman-teman saya harapkan tidak tertukar. Ini adalah bagian teratas perbatasan antara esofagus dan lambung yang kita sebut sebagai arteria. Ini adalah daerah fundus. Kemudian di sini adalah bagian korpus. Di sini ada antrum dan di sini pilorus. Nah, fungsi dari lambung ini sendiri, dia mampu untuk menyimpan makanan melalui bantuan dari refleks vagovagal juga. Jadi untuk refleks vagovagal ini, selain yang ada di faring esofagus tadi, maka dia juga ada di lambung juga. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dari lambung. Dia tujuannya untuk menyimpan makanan, lambung sendiri juga akan memiliki gerakan mencampur. Jadi karena di lambung sendiri juga terdapat enzim-enzim serta asam lambung yang tujuannya untuk mencerna makanan. Setelah dicerna atau dicampur, maka akan ada pengosongan lambung dari bentuk bolus tadi yang sudah dicerna menjadi imus. Imus ini akan didorong ke usus halus melalui pompa pilorus. Nah, untuk lambung ini sendiri kita punya beberapa fase ya. Jadi yang pertama adalah cephalic phase atau fase sebelum makanan itu masuk ke dalam mulut. Jadi cephalic phase ini terjadi saat teman-teman semua misalkan belum makan ya, kepikiran tentang makanan atau mendengar tentang makanan atau melihat makanan atau mencium bau makanan gitu.
Jadi dengan adanya cephalic phase atau fast track ini, maka akan terjadi aktivasi dari sistem saraf parasimpatis. Nantinya nervus vagus ini akan eh, memberikan rangsangan kepada lambung supaya dia untuk mempersiapkan diri menerima makanan. Makanya ada orang-orang yang kadang belum makan pun perutnya mulai kerasa kayak perih, kerasa kayak lapar, kayak gitu. Itu karena sudah mulai ada produksi HCl dan pepsinogen akibat cephalic phase ini. Yang kedua adalah fase lambungnya atau gastric phase. Nah, gastric phase ini dimulai saat makanan masuk ke dalam lambung. Stimulusnya apa saja? Yang pertama adalah peregangan dari dinding lambung itu sendiri. Yang kedua adalah adanya protein yang tidak tercerna secara sempurna. Gitu. Jadi kan makanan tadi sudah dicerna oleh tialin, tapi kan dia tidak mampu mencerna protein secara keseluruhan. Karena untuk mencerna protein kita membutuhkan aktivasi dari pepsinogen menjadi pepsin. Kita butuh si pepsin itu sendiri untuk mencerna protein menjadi asam amino. Nah, adanya protein ini akan merangsang produksi dari asam lambung. Nah, respon dari gastric phase ini adalah produksi gastrin oleh sel T supaya nantinya gastrin ini akan merangsang produksi histamin dan histamin ini akan merangsang sel parietal untuk mensekresi ion H+. Gitu. Nah, selain itu dia akan mengaktifasi refleks vokal juga sistem saraf pusat untuk merangsang mobilitas dan juga sekresi dari bagian lambung yang lain. Nah, ini untuk gambarannya ya teman-teman. Jadi kali tadi adalah saat teman-teman melihat makanan itu akan ada cephalic phase melalui nervus vagus sehingga mengeksitasi produksi asam lambung dan aktivasi pepsinogen menjadi pepsin. Sedangkan pada gastric phase ini sendiri biasanya akan melibatkan sistem saraf enterik atau sistem saraf lokal, refleks vagovagal sendiri dan juga stimulasi dari hormon gastrin dan histamin. Setelah itu nantinya akan masuk ke intestinal phase setelah melalui gastric phase di mana rasanya adalah tingkat keasaman dari timus makanan yang ada di lambung dan juga volume dari timus yang ada di lambung itu sendiri. Ini tadi sudah, nah ini adalah refleks vagovagal yang di lambung. Tadi kan kalau yang di esofagus untuk refleks vagovagalnya ada yang bisa menyebutkan ke saya tadi seperti apa? Oh, ya. Mungkin yang masih off cam, Mbak Nadia boleh dibantu on cam. Nanti kasihan teman-teman lain yang sudah on. Ada yang ingat tadi refleks vagovagal yang di faring seperti apa? Ada yang ingat? Baru beberapa slide yang lalu loh itu. Tadi tujuan refleks vagovagal yang ada di faring tujuannya aja. Ada yang ingat nggak? Untuk menelan, dokter. Pintar untuk menelan dan mencegah makanan masuk ke mana aja? Mencegah masuk ke faring. Menutup Trakea. Ya, jadi epiglotis. siapa ya? Nah, Mbak Marisa, terima kasih ya sudah dijawab. Ya, adalah untuk mencegah makanan masuk ke nasofaring dan juga masuk ke trakea adalah refleks vagovagal yang ada di faring. Sedangkan refleks vagovagal yang ada di lambung tujuannya adalah untuk relaksasi dari lambung atau dinding lambung sehingga dia mampu untuk meningkatkan kapasitasnya sampai si 1,5 liter tadi. Kemudian juga mengatur kecepatan supaya tidak semua isi lambung itu langsung dipindahkan ke usus halus. Jadi memungkinkan pencernaan itu jalan pelan-pelan supaya tidak terjadi iritasi juga dari dinding usus halus. Nah, untuk refleks vagovagal yang ada di lambung, itu jika ada makanan yang masuk ke lambung, maka akan menuju dinding lambung.
distensi dari dinding lambung ini sendiri akan diteruskan oleh serabut saraf aferen menuju pusat esophagus di batang otak. Kemudian dia akan dengan serabut saraf eferen untuk memberikan perintah lambung untuk relaksasi, gitu. Nah, selain itu dia juga mempengaruhi melalui apa yang mengatur gerakan lambung. Yang mengatur gerakan saluran cerna tadi Meissner atau Nianterius. Jadi kalau gerakan saluran cerna adalah Nianterius. Kalau Meissner, jadi saya ngapalin kalau Meissner itu ada S-nya ya, dia adalah yang mengatur sekresi. Tapi kalau Nianterius itu adalah yang mengatur gerakan saluran cerna. Gitu. Jadi ini saya teman-teman menyimak ya. Yang tahun kemarin itu kita sampai remed belum gastrointestinal itu 3 kali ya. Jadi semoga tahun ini tidak ada remed 3 kali lagi. Semua langsung lulus nanti ya. Oke. Ini adalah gambaran dari sekresi lambung. Iya, gimana? Ada yang mau berpendapat? Nggak ada. Jadi sekresi lambung ini sendiri tadi teman-teman ini sudah saya bahas secara singkat ya. Jadi kalau untuk sekresi lambung itu banyak sel-sel di lambung. Mucous neck cell, kemudian sel peptik atau chief cell ini tujuannya adalah menghasilkan HCl dan juga pepsinogen intrinsik. Jadi kalau mucous neck cell dan sel peptik atau chief cell ini dia akan menghasilkan peptinogen. Sedangkan sel parietal dia akan menghasilkan HCl yang mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selain HCl, sel parietal ini juga akan memproduksi faktor intrinsik yang akan diperlukan untuk penyerapan vitamin B12 di usus halus atau terminal ileum. Nah, sedangkan kelenjar pilorus, dia berfungsi untuk menghasilkan mukus dan juga hormon gastrin. Nah, hormon gastrin ini tujuannya adalah untuk merangsang sel enterokromafin, menghasilkan histamin, di mana histamin ini juga akan merangsang sel parietal untuk menghasilkan HCl juga. HCl ini juga fungsinya sama, mengaktifasi pepsinogen yang dihasilkan oleh sel peptik atau chief cell menjadi pepsin untuk mencerna protein. Kira-kira jelas ya teman-teman ya untuk sel-sel lambung. Oke. Nah, berikutnya dari lambung, bolus makanan tadi sudah diubah menjadi imus. Nah, imus akan dikosongkan secara bertahap ke duodenum. Nah, untuk kecepatan pengosongannya ini tergantung dengan keasaman dan juga komposisi dari kimus. Kalau misalkan dia keasamannya tinggi atau lemaknya banyak, maka duodenum akan membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menerimanya karena harus berkoordinasi dengan pankreas dan juga kantong empedu. Oleh karena itu, dengan lemak tinggi dan juga keasaman yang tinggi atau pH yang rendah, maka waktu pengosongan lambung akan menurun. Sedangkan dengan adanya gastrin itu tadi kan tujuannya adalah meningkatkan apa? Kalau gastrin, HCl ya. Dengan adanya gastrin, dia HCl-nya tinggi, otomatis kondisi lambung kan asam. Maka dia juga akan memperlambat pengosongan, di mana dia akan meningkatkan kontraksi dari si sphincternya itu. Sedangkan kalau cholecystokinin dan sektin, maka dia akan menghambat gastrin. Jadi dia akan menghambat kontraksi dari sphincternya. Jadi akan memperlambat pengosongan lambung. Gitu. Kalau si gastrin ini akan memperlambat pengosongan, si cholecystokinin dan sektin akan meningkatkan pengosongan lambung. Ini yang dimaksud kontraksi ini adalah kontraksi sphincter ya. Sphincter pylorus antara lambung dan juga duodenum. Kemudian untuk sistem saraf otonom atau vagus, karena dia akan inervasi atau merangsang gerakan lambung, maka dia akan mempercepat pengosongan dari lambung. Nah, ini adalah beberapa gangguan motilitas dari gastrointestinal. Jadi ada akalasia, gastroparesis, GERD. Mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut pada gangguan saluran cerna bagian atas ya. Itu. Kemudian ini adalah hormon-hormon yang dilepaskan oleh usus halus ya teman-teman.
Jadi saat timus masuk duodenum, itu akan ada pelepasan dari kolesistokinin dan juga sekretin oleh sel S. Jadi kalau sekretin ini akan melangsung ke pankreas untuk melepaskan bikarbonat, tujuannya adalah supaya netralisasi timus yang masuk ke usus halus. Kenapa? Karena dinding usus halus itu tidak setebal dinding lambung. Jadi jika tidak dinetralisasi dengan bikarbonat, maka dikhawatirkan nanti akan terjadi duodenitis atau peradangan pada permukaan dinding usus halus. Sedangkan kolesistokinin, dia tujuannya adalah pelepasan dari enzim pankreas berupa lipase untuk mencerna lemak dan juga kontraksi kantong empedu supaya mengeluarkan cairan empedu untuk membentuk emulsi lemak. Gitu. Nah, dua-duanya ini memiliki efek negatif atau menghambat sekresi asam lambung melalui penghambatan gastrit. Oke. Ini tadi sudah. Nah, di saluran cerna itu sendiri kita punya refleks-refleks ya. Tadi sudah ada refleks apa yang kita bahas? Fago. Fagofagal ya. Jadi tadi kan ada refleks fagofagal. Nah, kita juga memiliki refleks atau respon enterogastrik. Jadi refleks enterogastrik ini sendiri adalah refleks yang tujuannya menghambat aktivitas lambung saat timus masuk ke usus halus. Tujuannya apa? Supaya nantinya tidak ada kelebihan dari timus yang masuk di duodenum. Saat timus atau bahan makanan tadi masuk ke duodenum, maka akan memperantarai dari plexus yang ada di saluran pencernaan. Jadi plexus apa aja tadi sistem saraf enterik itu yang ada di saluran pencernaan? Ada dua plexus. Meissner dan Mesenterikus. Ya, Meissner dan Mesenterikus. Kira-kira yang bisa mempengaruhi gerakan saluran mana yang mana? Mesenterikus. Mesenterikus, betul. Jadi dengan adanya timus di duodenum, maka akan merangsang dari plexus mesenterikus. Dari plexus mesenterikus ini akan disambungkan dengan serabut saraf aferen menuju nervus vagus, kemudian dihubungkan lagi dengan serabut saraf aferen yang akan menghambat dari pergerakan atau pengosongan dari lambung. Maka tujuannya supaya tidak semua isi dari lambung dikosongkan saat itu juga ke duodenum. Ini adalah refleks enterogastrik. Dua refleks lagi yaitu gastrokolika dan juga satu lagi adalah refleks gastroileal. Gitu. Tujuannya apa? Jadi kalau refleks gastroileal, maka saat makanan masuk di gaster akan ada relaksasi dari sphincter ileokolika. Saat makanan masuk ke lambung, maka sebagian dari isi duodenum secara otomatis akan dikosongkan ke kolon. Sedangkan refleks gastrokolika saat makanan masuk ke lambung, maka akan ada respon peristaltik dari kolon. Makanya kenapa ada orang-orang yang saat pagi hari pertama kali makan langsung terasa ingin BAB. Maka itu bagian dari refleks gastrointestinal yaitu refleks gastrokolika. Itu ya. Mungkin di slide ini tidak saya tulis, tapi saya harapkan teman-teman tahu ya tiga refleks itu ya. Itu adalah refleks ekstrinsik yang ada di saluran pencernaan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya adalah, ini sudah kita bahas ya, duodenum tadi, terkait sekresi dan motilitas lambung. Ini sudah CCK dan sekretin. Nah, ini adalah sekresi pankreas. Jadi untuk pankreas ini sendiri, dia kan fungsinya selain menghasilkan bikarbonat untuk membantu melumasi permukaan dari duodenum, dia juga akan membantu untuk pelepasan enzim-enzim pencernaan. Misalkan enzim pencernaan protein seperti trypsin, peptidase, enzim pencernaan karbohidrat, lipase. Nah, rangsang dasar supaya terkreasi dan pankreas ini sendiri tiga hal yaitu asetilkolin, kolesistokinin, gas. Jadi apabila sekretin dan kolesistokinin yang dikeluarkan dari usus halus tadi masuk ke dalam pembuluh darah, maka merangsang produksi produksi dari bikarbonat di kelenjar pankreas. Selain itu, protein ini akan merangsang
enzim-enzim tripsin, amilase, dan juga lipase tadi menuju ke duodenum. Nah, kemudian selain dengan bantuan pankreas, untuk pencernaan lemak akan melibatkan sekresi dari empedu. Jadi, dengan adanya kolesistokinin yang tersedia dalam darah, maka dia akan memicu kontraksi dari gallbladder dan juga relaksasi dari sphincter orbit. Jadi kan liver itu secara kontinu dia akan memproduksi cairan empedu. Nah, cairan empedu ini tidak semuanya kan langsung digunakan. Maka dia sebagian besar akan disimpan dan juga dikonsentrasikan di hormon empedu. Dengan adanya hormon kolesistokinin yang diproduksi oleh usus halus, maka cairan yang sudah tersimpan di kantong empedu tadi akan dikeluarkan melalui ductus cystitis bergabung dengan ductus hepaticus communis. Di sini menjadi ductus coledochus dan dia akan bergabung dengan ductus pancreaticus di duodenum. Nah, tujuannya si cairan empedu ini adalah mengurangi tegangan permukaan partikel dan memudahkan emulsi atau pencernaan lemak supaya nantinya asam lemak, trigliserid, kolesterol itu bisa sehingga nantinya dia bisa diabsorpsi di usus halus. Gerakan kolon. Kalau untuk gerakan kolon ini sendiri, dia lebih dalam bentuk mendorong atau propulsi ya. Jadi dia selain mencampur, dia lebih dominan dorongnya. Biasanya muncul 1 sampai 3 kali sehari. Biasanya 15 menit setelah makan pagi. Kalau yang ini termasuk apa? Insek tadi. Yang refleks setelah makan, itu namanya tadi refleks apa? Gastropolik. Nah, gastrokolika. Nah, kan menimbulkan refleks defekasi di pagi hari. Gitu. Nah, kalau refleks defekasi yang pada umumnya jika ada proses masuk rektum akan memicu distensi sehingga plexus mesentericus dan saraf parasimpatis melalui tereksitasi. Nah, melalui nervus vagus akan merangsang gerakan peristaltik dan relaksasi dari sphincter ani internus. Koordinasi dengan sphincter ani externus akhirnya akan terjadi relaksasi pelvis dan pengeluaran dari cincin anus. Oke, nah ini adalah pencernaan karbohidrat ya. Saya rasa ini mungkin teman-teman di SMA sudah pernah dapat juga ya. Jadi kalau misalkan karbohidrat bertemu dengan enzim tialin yang ada di kelenjar ludah, maka akan dicerna menjadi maltosa. Maltosa di lambung yang sudah didorong ke usus halus bertemu dengan amilase akan menjadi maltosa dan juga glukosa lain. Di usus halus sendiri laktase dengan gangguan enzim laktase, sukrase, alfa-dekstrinase, dia akan dicerna menjadi monosakarid. Sedangkan protein, dia akan dicerna terus di lambung oleh pepsin, akan menjadi proteosa dan pepton, yang saat masuk ke usus halus akan dicerna oleh tripsin, kemotripsin, menjadi dipeptida dan tripeptida. Di usus halus sendiri, protein akan membuatkan peptidase dan mencerna si dipeptida dan tripeptida itu menjadi asam amino. Untuk lemak, biasanya bentuk bebasnya atau dalam bentuk makanannya dia dalam bentuk trigliserida. Nah, nantinya di usus halus dengan adanya emulsi oleh garam empedu akan lebih mudah untuk dicerna, tegangan permukaan yang jadi turun. Kemudian dengan enzim lipase pankreas dia akan dicerna menjadi asam lemak dan 2 monogliserida. Yang mana dia membentuk kompleks dengan garam empedu menjadi misel dibawa oleh brush border menuju ke aliran darah. Nah, sedangkan untuk absorpsinya, sama di usus halus, tadi ada ya air, ion, natrium, klorida, asam amino, lemak. Sedangkan untuk usus besar itu terutama absorpsi air, kemudian pembentukan vitamin K, dan juga pemadatan feses. Nah, ini kita sudah hampir masuk ke bagian akhir ya. Cepet kan kalau fisiologi saluran itu tidak banyak ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman sambil baca sendiri, cuman kalau bisa sambil betul-betul dipahami ya, supaya nanti tidak bingung mengkaitkan dengan gangguan-gangguan atau penyakit di saluran cerna. Kita akan beranjak ke hati ya. Jadi hati ini merupakan organ intraperitoneal, berfungsi untuk penyaringan dan penyimpanan darah, metabolisme karbohidrat, protein, lemak, obat, pembentukan empedu, penyimpanan vitamin dan besi, serta faktor koagulasi. Jadi ini adalah struktur hati ya.
Di sini kalau teman-teman lihat ini ada vena sentral, di sini triad porta, di mana ada vena porta, arteri hepatika, juga ductus biliaris. Ini adalah sel-sel hepatosit, ini adalah sel-sel Topper. Di sini ada spasium Officer, dan ini adalah sinusoid yang menghubungkan vena sentral dengan arteri hepatika, atau di sini isinya biasanya pembuluh darah kapiler. Oke, sini adalah gambaran dari lobulus hati, di mana di sini sel-sel yang penting selain hepatosit untuk teman-teman pelajari adalah sel Kaplan, di mana dia ini adalah makrofag yang ada di hati, biasanya berada di dinding-dinding sinusoid tadi. Karena seperti yang teman-teman tahu, makrofag itu kan berada di pembuluh darah ya. Makanya dia adanya sinusoid atau yang merupakan kapiler penghubung dari arteri hepatika ke vena centralis. Kemudian selain itu juga ada sel ito atau sel stelat, di mana dia kaitannya nanti kalau misalkan terjadi fibrosis atau sirosis hati. Maka sel stelat ini akan bereplikasi menjadi banyak sehingga terjadi pengerasan atau fibrosis dari sel hati. Selain itu juga terdapat sel endotel sinusoid yang fungsinya untuk penetrasi atau pertukaran sel. Nah, ini adalah zona metabolik hati ya, teman-teman. Jadi hati ini terbagi menjadi 3 zona metabolik. Yang pertama adalah zona portal, kemudian zona sentrilobular, dan juga zona sentral perivenosa atau zona sentralis. Dimana di sini adalah yang paling dekat dengan vena sentral. Nah, kalau dari 3 zona tadi, seperti yang teman-teman lihat di slide, kira-kira yang paling kaya oksigen yang zona mana? Hari ini juga ini kita sudah Dari portal. reporter yang Ada. Haidar Akhtar Raihan ini ada yang tahu? Ya, dari hari Kira-kira yang paling oksigen yang mana? Maaf Bapak, untuk suaranya agak kecil jadi kurang terdengar. Masuk iya. Tadi teman-teman dengar lah. Kira-kira yang mana? Jadi zona periportal itu adalah daerah yang paling kaya oksigen dan juga nutrisi ya. Kenapa? Karena zona periportal ini paling dekat dengan vena porta. Porta, arteri hepatika, di mana vena porta adalah vena yang membawa nutrisi dan juga zat-zat metabolisme ke dalam hati. Jadi yang paling banyak oksigen, yang paling memungkinkan adanya gluconeogenesis, itu ada di zona periportal. Sedangkan zona sentralis ini biasanya merupakan zona pertengahan. Jadi dia untuk kadar oksigennya berada di pertengahan antara zona periportal dan juga perivenosa. Nah, untuk zona yang perivenosa atau yang paling dekat dengan vena centralis, ini merupakan daerah yang paling miskin oksigen. Di mana di sini biasanya apabila ada efek dari toksik atau efek dari obat, biasanya paling sering akan terjadi atau yang terkena dampak paling berat itu adalah zona perivenosa atau yang dekat dengan vena centralis. Gitu. Oke, berikutnya untuk metabolisme karbohidrat oleh hati. Jadi hati ini sendiri dia berfungsi untuk gluconeogenesis, jadi sebagai penyimpan cadangan gula. Tadi untuk penyimpan cadangan gula paling banyak di mana? Di zona apa tadi? Di slide sebelumnya. dan era hari CK20 dan CK7 untuk adenokolon.
Nggak ada yang tahu. Gluconeogenesis paling sering terjadi di mana? By portal. Periportal. Oke. Kemudian kalau untuk apa penyimpanan glikogen, pemecahan glikogen paling banyak terjadi di zona mana? Aku ya. Kalau pembentukannya tadi di portal. Kalau pemecahannya paling banyak di Ada satu bukti. Kamu dengar sih, Irang ya. Jadi kalau perivenosa. Oke, pintar ya. Jadi saya rasa tadi zona metabolismenya sudah paham ya. Nanti kaitannya dengan eh, terjadinya penyakit atau gangguan pada hati. Kira-kira mana yang paling sering terjadi fibrosis vertikal, mana yang paling sering gangguan terjadi untuk pasien-pasien dengan sirosis hepatis, gejalanya seperti apa, nanti kan di zona. Nah, metabolisme oleh hati dia akan uh, dalam bentuk uh, atau nanti kalau misalkan di posisi AC posisi asam lambung gitu jadi pembentuk fatty liver atau dari badan nanti first hit nanti pelajari pada saat fatty liver itu terjadi karena metabolisme lemak yang berlebihan oleh sel-sel hati. Nanti dia akan membentuk lemak juga dari sisa metabolisme protein dan juga karbohidrat. Berikutnya untuk metabolisme protein oleh hati, dia akan membantu eliminasi dari asam amino, kemudian membentuk ureu untuk mengeluarkan amonia dari cairan tubuh, membentuk protein plasma dan juga sintesis senyawa lain dari asam amino seperti glukosa juga. Oke, mungkin itu saja tentang fisiologi saluran cerna. Untuk teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan biar nggak ngantuk. Yang belum on cam, saya persilahkan untuk on cam dulu. Mbak Anya MK, Mbak Zara, Pak Nikda, Mbak Lida, silahkan. Yang belum on cam, ini teman-temannya sudah on cam, termasuk Mas Haidar. Ini keren banget dari tadi sudah on. Dari saya. Hebat.